Asal-usul Pulau Mas. Kisah dari Provinsi Jawa Barat. Suatu waktu, terjadilah pertarungan sengit yang berlangsung selama berhari-hari. Ketika itu, Raden Wiralodra bertarung melawan Raja Jin yang sangat sakti. Kisah pertarungan Raden Wiralodra melawan Raden Werdinata itu menjadi bagian cerita rakyat dari Indramayu, Jawa Barat tentang asal-usul Pulau Mas. Pada suatu waktu nan lampau, Indramayu merupakan daerah yang masih berupa hutan lebat. Bukan hanya lebat dan penuh binatang buas, hutan tersebut juga dihuni oleh banyak jin. Hingga suatu hari, datanglah seseorang yang bernama Raden Wiralodra, seorang satria yang berasal dari Jawa bagian tengah. Kedatangan Raden Wiralodra bukanlah tanpa tujuan. Dia bermaksud membuka hutan lebat tersebut untuk dijadikan sebuah kota. Tanpa disadari oleh Raden Wiralodra, dua pasang mata mengawasi kedatangannya. Ketika sedang melihat-lihat keadaan hutan tersebut, Raden Wiralodra dikejutkan oleh kedatangan dua sosok jin yang menyeramkan. Siapakah kalian berdua? Kamilah yang seharusnya bertanya padamu. Benar sekali. Siapa kamu ini dan apa tujuanmu datang ke hutan ini? Namaku Wiralodra. Aku datang ke hutan ini dengan tujuan untuk membukanya sebagai pemukiman. Maaf di sana, hal itu tidak bisa kamu lakukan. Hutan ini adalah kekuasaan para jin. Kami tidak akan membiarkan manusia mengusik hutan ini. Kenapa kalian memutuskan seperti ini? Bukankah kita bisa hidup berdampingan tanpa mengusik satu sama lainnya? Kisana, jika engkau memaksa membuka hutan ini, maka kami akan mencegahnya dengan cara apapun. Sudah ribuan tahun kami mendiami hutan ini dan tidak ada satupun manusia yang berani mengusiknya. Aku datang dengan niat yang baik. Aku datang bukan untuk mengusik kalian para jin. Dan aku tetap pada pendirianku untuk membuka hutan ini. Baiklah, kami terpaksa harus menghentikanmu dengan cara apapun. Bersiaplah. Aku bersiap. Perkelahian manusia melawan jin tidak bisa dielakkan. Ketika perkelahian itu berlangsung dengan seru, sepasang mata tampak sedang mengawasi. Sementara itu, perkelahian tersebut mulai menunjukkan hasilnya. Dua jin yang melawan Raden Wiralodra mulai terdesak. Ketika kedua jin itu semakin terdesak, ternyata hutan ini terdapat banyak jin. Kamu benar sekali. Ternyata kamu cukup lumayan juga bisa mendesak dua jin itu. Tapi aku tidak yakin jika kamu mampu menghadapi kami bertiga. Jika itu yang seharusnya terjadi, maka aku tidak punya pilihan lain. Pertarungan seru manusia melawan jin kembali terjadi. Hanya saja, dua jin yang sudah terdesak itu kini mendapatkan bantuan dari temannya. Meskipun mengeluarkan seluruh kemampuannya, namun tiga jin itu memang bukan lawan sepadan Raden Wiralodra. Pelan tapi pasti, mereka pun mulai terdesak. Meskipun kalah, kami tidak akan menyerah. Kami akan datang lagi dengan bala bantuan yang lebih besar. Tiga jin itu melarikan diri menuju ke sebuah pulau yang berada di sebelah utara hutan. Mereka terbang melintasi sungai dan sampai di sebuah pulau kecil di tengah sungai. Ternyata, mereka menemui Raja Jin yang mendiami pulau tersebut. Kenapa kalian tiba-tiba datang ke sini? Ampun, Paduka. Ada seorang yang bernama Wiralodra datang ke hutan sana. Para jin itu menceritakan tentang kedatangan Raden Wiralodra yang berniat membuka hutan. Mereka juga menceritakan kesaktian Raden Wiralodra yang mampu mengalahkan mereka bertiga. Kurang ajar sekali manusia itu. Berani-beraninya dia mengusik kekuasaanku. Cepat, tunjukkan di mana manusia itu. Aku sendiri yang akan turun tangan menghadapinya. Tidak membutuhkan waktu lama, Raja Jin dan anak buahnya berhasil menemukan keberadaan Raden Wiralodra. Jadi kamu yang bernama Wiralodra? Benar sekali. Dan siapakah kamu ini? Aku adalah Raja Jin, penguasa hutan ini. Kamu tentunya sudah tahu tujuanku kemari. Tiga anak buahmu itu pasti sudah menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi. Sepertinya niatmu memang tidak bisa dicegah. Tapi kali ini, kamu akan melawan Raja Jin, bukan jin ingusan seperti mereka bertiga. Baiklah, aku sudah bersiap.
Pertarungan kali ini berlangsung lebih sengit. Raja jin tersebut memiliki kesaktian yang lebih tinggi daripada 3 jin sebelumnya. Mereka pun harus bertarung sangat lama dan melelahkan. Namun akhirnya Raden Wiralodra berhasil mendesak Raja Jin tersebut. Ketika Raja Jin itu mulai terdesak, Hei, kalian jangan diam saja. Cepat bantu aku. Raja Jin yang mulai terdesak kini bisa bernapas agak lega. Bantuan dari 3 jin lainnya membuat pertarungan kembali seimbang. Namun, Raja Jin dan 3 anak buahnya masih belum mampu menandingi Raden Wiralodra. Mereka pun kembali terdesak. Kali ini, Raden Wiralodra tidak memberi mereka kesempatan untuk lolos. Para jin itu semakin kewalahan dan terus terdesak. Hingga akhirnya, para jin itu terdesak hingga ke pantai. Berhenti. Baiklah, aku menyerah. Bagaimana aku yakin kamu benar-benar menyerah? Apakah kamu tidak sedang memikirkan rencana untuk membunuhku dari belakang? Raden Wiralodra, Anda pastinya seorang kesatria. Aku benar-benar menyerah. Aku akan membiarkan Anda membuka hutan ini. Hanya saja, apakah kamu meminta syarat? sebagai pihak yang kalah, tidak sepantasnya aku meminta syarat. Hanya saja, aku mempunyai sebuah permintaan. Aku ingin mendengar permintaan. Silakan Raden Wiralodra membuka hutan ini. Hanya saja, biarkan saya bersama seluruh bangsa jin dan keluarganya menempati sebuah pulau kecil di sana. Saya berjanji tidak akan mengusik siapapun yang kelak akan menempati hutan ini setelah dibuka. Aku sebagai manusia, sudah seharusnya hidup berdampingan secara aman dengan makhluk apapun, baik hewan maupun jin. Tentu saja, aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku juga berjanji tidak akan mengganggu kalian. Raja Jin dan seluruh anak buahnya pun pergi mengungsi ke pulau kecil di tengah sungai tersebut. Mereka pun hidup tenang tanpa ada gangguan di pulau tersebut. Di kemudian hari, pulau tersebut memancarkan cahaya berwarna kekuningan di malam hari. Orang-orang yang melihatnya kemudian menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Mas.